Kembali dengan Invest Property. Kali ini kita akan membahas mengenai produk komersial terbaru di BSD City bernama The Exquisite Lifestyle Park BSD. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ya. Oke, sumber kita kali ini e-brosur sama beberapa listing online. Mari kita bedah bareng-bareng. Nah, The Exquisite ini apa sih yang bikin dia menonjol dari materi yang ada? Kalau dari yang saya baca nih, lokasi ya yang paling sering disebut. Strategis banget katanya di BSD City. Tepat di jalan Boulevard utama, itu lebar jalannya 32 meter. Itu kan jalan utama yang nyambungin BSD sama Gading Serpong ya? Betul, betul. Jalur strategis itu. Dan yang menarik, ini dikelilingi sama kawasan yang udah jadi. Dekat banget sama hunian premium kayak Trisor, Anshante, Blissfield, Zora. Terus ada juga kawasan bisnis kayak Enchante Business Park, Greenwich, katanya cuma beberapa menit aja. Iya. Berarti lingkungannya udah kelas atas ya, target pasarnya jelas ini menenah ke atas. Dan mereka juga sebut ini lifestyle park pertama di BSD City. Kayaknya ini jadi apa ya, positioning utamanya gitu. Iya, positioning lifestyle park itu, ditambah klaim ada ribuan penghuni di sekitarnya, itu kan nunjukin potensi trafik pengunjung yang tinggi ya. Penting banget itu buat bisnis komersial. Belum lagi dekat fasilitas lain, ada Cubic, IPK, Foresta Business Love, Ion Mall, kampus-kampus kayak Prasmul, Atma Jaya, terus Green Office Park, bahkan kayak masa depan juga disebut. Aksesnya gimana? Disebut juga ya? Iya, akses tol disebut beberapa, termasuk yang tol Ion sama tol masa depan, plus transportasi publik BSD Link. Jadi konektivitasnya oke lah. Oke, kita geser ke fitur bangunannya deh. Brosurnya bilang mayoritas unit itu hadap jalan utama langsung. Jadi visibilitasnya bagus ya. Terus ini nih yang menurut saya agak unik. Akses parkirnya langsung ke depan toko. Jadi nggak pakai gerbang, nggak pakai palang parkir gitu. Nah iya kan, itu praktis banget buat pelanggan. Parkir jadi gampang, nggak ribet. Katanya ada area parkir 3 lapis, lebih dari 350 slot. Cukup banyak sih harusnya. Banyak itu. Kalau desainnya sendiri? Digambarin punya fasad kontemporer yang playful. Ada pilihan balkon dinamis, terus langit-langitnya tinggi. Katanya juga titik pasang papan nama udah disiapin biar kelihatan jelas. Bangunannya sendiri 3 lantai ya, dan disebut multifungsi. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, tiap lantai bisa buat fungsi yang beda. Lantai 1 mungkin buat F&B atau retail yang perlu banyak orang lewat. Lantai atasnya bisa buat kantor, studio, klinik, atau mungkin tempat kursus gitu. Jadi lebih fleksibel buat pemiliknya nanti. Oh, oke. Menarik juga ya konsep multifungsi gitu. Terus tipe unitnya gimana? Ada pilihan apa aja? Ada beberapa tipe ya, bedanya biasanya di ukuran. Yang umum itu lebar 4,5 meter sama 5,5 meter. Panjangnya 12 meter. Terus ada pilihan posisi, yang sudut atau standar. Sama ada varian deluxe atau standar juga. Harganya? Dari listing yang kita lihat kisarannya berapa tuh? Kisarannya mulai sekitar 3,2 M sampai kalau yang sudut deluxe bisa sampai 4,5 M gitu ya, tergantung listingnya. Oke. Kalau spesifikasi bangunannya, ada yang menonjol? Spesifikasinya sih ya kelihatannya cukup standar buat komersial modern ya. Struktur beton, dinding bata ringan atau bata merah, plafon gypsum, kusen aluminium kaca, lantai homogeneous tile, listriknya 3.500 VA per unit, air pump, terus udah ada jaringan fiber optik juga. Standar bagus lah ya berarti. Iya, tapi perlu dicatat juga di materinya ada disclaimer kecil kalau spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu. Biasa sih itu. Nah, ngomongin BSD nih, salah satu sumber kan juga ngebahas BSD City secara keseluruhan ya, kota mandiri 6.000 hektar, sinar Masland dari tahun 89. Betul. Dan ini penting buat ngasih konteks. Reputasi BSD sebagai kota terencana yang udah matang, hijau, fasilitasnya super lengkap, mall, universitas, rumah sakit, perkantoran, banyak akses tol, ada KRL, ada bus BSD Link. Ini semua jadi fondasi kuat buat properti baru kayak The Exquisite ini. Jadi numpang di atas infrastruktur dan reputasi yang udah ada ya? Iya. Plus reputasi pengembangnya, Sinar Masland, itu kan juga jadi nilai tambah tersendiri ya buat sebagian orang. Kepercayaan lah istilahnya. Disebut kota percontohan 2024 juga kan? Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang lagi dengerin, intinya ini adalah tawaran ruang komersial baru di area BSD yang lagi tumbuh pesat. Koneksinya bagus, lingkungannya mapan, target pasarnya jelas. Betul. Poin jual utamanya yaitu tadi,
Lokasi premium di jalan utama, visibilitas tinggi, parkir yang super gampang, desain modern. Plus, berada di tengah komunitas yang udah hidup dan terus berkembang. Tujuannya kan jadi pusat aktivitas baru ya, future communities and culinary spot. Dan jangan lupa fleksibilitas 3 lantainya itu. Bisa buat macam-macam bisnis. Iya, itu juga poin penting. Fleksibilitas tata ruangnya. Sip. Jadi kita udah bahas lokasi, fitur, tipe unit, spesifikasi, sampai konteks BSD City buat di Exquisite ini berdasarkan materi yang kita punya. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan lebih lanjut nih. Mengingat penekanan kuat di konsep lifestyle park dan lingkungan residensial premium di sekitarnya, kira-kira jenis bisnis spesifik apa ya, selain retail atau F&B yang umum, yang menurut Anda bakal punya potensi unik buat sukses banget di ekosistem di Exquisite ini? Sesuatu buat dipikirin ya. Menarik, menarik. Punya pertanyaan mengenai Ruko The Exquisite Lifestyle Park BSD? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info properti baru launching lainnya. Sampai jumpa!